dunia yang menolong kita untuk belajar memberikan sebuah pilihan. Kita bisa mengalami saat-saat musim-musim yang indah, musim-musim yang menyenangkan, tetapi juga ada benturan-benturan dan hambatan-hambatan di dalam perjalanan. Dan kapanpun kita bepergian, Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas dalam level-level hidup kita. Tuhan memberikan kehendak bebas pada kita untuk memilih. Kita bisa saja menjalani hidup yang berarti, tetapi kita bisa menyimpang. Ketika ada tarikan-tarikan yang membawa kita untuk membelokkan langkah kita. Kita mau menuju ke kota Allah, mau tinggal dan diam di kota Allah, ataukah kita memilih pada kota dunia yang menggiurkan, yang kita terperangah, kagum oleh nilai-nilai dunia yang ditawarkan. Kita akan belajar dari hambanya, Ibu Minggen, istri dari Pendeta Gideon Setiabudi. Beliau berdua adalah seorang pemurid lintas kota. Beliau berdua adalah seorang praktisi dalam pelayanan. Dan beliau berdua akan bicara dari pengalaman hidupnya. Ya, ibu-ibu sudah siap untuk mendapatkan berkat sore hari ini? Yuk kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Mari Bapak, biarlah Engkau menyampaikan isi hatimu melalui kedua hamba-Mu ya. Halo, di manakah Bu Mia? Saya di sini Bu, terima kasih. Sedikit ya, biasanya Ibu satu ini bersembunyi di balik semuanya. Beliaulah yang mengedit semua materi kita dan men-share ke YouTube. Tapi sekarang ini beliau kita rekam ya. Oke, mari Bu Mia, silakan. Ya ibu-ibu, ini sebuah penderitaan sebenarnya ya. Saya itu lebih suka di balik layar dan tidak kelihatan, tetapi hasilnya itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan jujur ibu-ibu, ini adalah kedua kalinya ya Ibu Ning ya, yang tanpa menyerah mendesak saya untuk ayo Bu Minggen jadi pemateri. Saya sudah bilang nggak mau Bu, saya bilang apapun yang terjadi nggak mau saya. Udah cukup pemateri di tempat yang lain, di Women udah bagian saya sudah ada. Tapi kalau Tuhan sudah berbicara, rasanya tidak ada satu kuasa yang bisa menahan, menutup satu pintu ketika Tuhan izinkan saya berbicara. Nah, ibu-ibu, saya pada sore hari ini tidak berbicara tentang apa yang saya pikirkan, apa yang ada di hati kami satu keluarga, begitu ya. Tetapi kami akan berbicara tentang satu perjalanan yang Tuhan izinkan kami lewati bersama-sama di pandemik. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, ada satu pepatah tak kenal katanya tak sayang gitu ya. Karena saya ingin dikenal bukan hanya oleh Ibu Ning, tetapi juga oleh rekan-rekan ibu-ibu yang lintas kota, lintas provinsi bahkan gitu ya. Bahkan juga mungkin lintas negara ya Ibu Ning ya. Dan saya ingin sedikit memperkenalkan keluarga kecil tempat saya bersama-sama belajar dengan suami bagaimana menjadi satu keluarga yang boleh dikatakan sedang belajar menjadi murid Kristus. Ya, sedikit ini perkenalkan. Nah, ibu-ibu sebenarnya nama saya itu nggak terlalu sulit gitu ya. Meskipun saya berasal dari kota Kediri di Jawa Timur, hati saya, batin saya itu orang Jawa, tapi casingnya itu gitu ya, made in China gitu ya. Dan nama saya itu dari 3 huruf, ya. Tapi sebenarnya saya lebih suka kalau saya dipanggil dengan 2 huruf saja, yaitu Minggen. Nah, bagi ibu-ibu yang tinggal di kota Bandung, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk mengingat nama saya, ya karena kalau ibu-ibu melewati Jalan Gardu Jati, ya lewatin Astana Anyar itu di ujung itu ada apa Bu Ning? Saya pernah sharingkan sedikit. Ada bakpao. Betul ya, betul. Ada bakpao Minggen. Betul, ada bakpao Minggen yang dulu ya kurang lebih 10 tahun lalu itu benar-benar memakai nama saya Minggen ya. Dan yang luar biasa ibu-ibu. Nama ini itu bukan hanya dipakai oleh bakpao, produksi bakpao yang terkenal di Kota Bandung, tetapi perusahaan itu pun juga berdiri tepat di tahun saya dilahirkan, yaitu di tahun 1969. Tapi ibu-ibu jangan GR ya, saya bukan pemilik bakpaonya, ya, saya cuma namanya saja kebetulan ada dan kemudian ternyata menolong sekali mengingat orang lain untuk mengingat nama saya. Ingat saya, ingat bakpao gitu ya, ingat bakpao, ingat siapa? Minggen gitu ya ibu-ibu ya. Oke, nah ibu-ibu di tahun 2021 ini kami satu keluarga, dan arti saya pernikahan saya dengan suami itu diizinkan memasuki tahun yang ke-30. Dan
anak mertua saya pada sore hari ini sengaja saya tarik gitu ya. Ayo temenin gitu ya. Kenapa Ibu-ibu? Karena saya itu sudah ditodong sama Ibu Ning. Jadi saya pikir saya juga harus todong suami saya gitu ya. Karena pada waktu saya ditodong sama Ibu Ning, saya tanya, Bu, temanya apa? Temanya apa? Bayangkan Ibu-ibu, hari Sabtu malam saya dihubungin, malam itu juga harus mengambil keputusan gitu kan. Dan saya bukan tipikal orang seperti Ibu Ning, disuruh bicara gitu. Saya harus tipikal orang yang harus duduk diam dulu, cari kehendak Tuhan dulu, baru bisa bicara. Ya, dan ketika saya didesak sama Ibu Ning begitu, saya bilang, Bu, kasih waktu ya satu malam saja. Saya doa dulu ya. Sebenarnya mau ngeles sih Ibu-ibu ya, pengen melarikan diri, lagi cari akal gimana caranya. Aduh, tapi Tuhan ternyata bicara yang lain, Ibu-ibu. Ibu Ning, saya tanya, Bu, sebenarnya mau bicara apa sih? Kira-kira temanya apa sih? Ibu Ning bilang, udahlah Bu Minggian, gampang. Pengalaman kalian saja melewati pandemik seperti apa bisa bertahan sampai hari ini, saya sharingkan aja kepada ibu-ibu. Nah, ibu-ibu pada waktu Ibu Ning berbicara seperti itu, maka langsung saya klik gitu ya dengan satu tema yang hari ini dimunculkan. Nah, ibu-ibu pernikahan kami yang ini, saya didampingi oleh suami yang saya tarik, saya seret karena saya sudah diseret sama Ibu Ning gitu kan, ya. Dan ini adalah suami saya, ya, namanya Gideon Setiabudi. Dan kemudian kami dikaruniai 3 anak gitu ya. Nah, anak kami yang pertama itu perempuan bernama Agnes Priscilla. Sekarang dia bekerja di fintech, financial technology yang ada di Jakarta, ya, sebagai seorang penerjemah bahasa Mandarin di sana yang langsung berhubungan dengan orang Beijing. Dan kemudian anak kami yang kedua itu seorang pria yang ada di belakang itu ya, Ibu jangan salah ya, yang duduk itu bapaknya bukan anaknya ya, yang berdiri itu baru anaknya. Sekarang sedang perjalanan menuju ke MTH, Master Theology, yang ngambil di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Dan sekarang sedang praktek 2 bulan di Gereja Kristen Kalam Kudus di Kopo Permai. Nah, ini putra kami yang kedua, yang pertama, tapi anak yang kedua. Dan kemudian 14 tahun ketika setelah anak kami yang kedua ini dilahirkan, kami diberikan bonus sama Tuhan. Ya, anak ini lahir dari cinta kami satu keluarga, namanya Thalia Aiden, dan tahun ini dia akan memasuki SMP berusia 11 tahun. Nah, selama beberapa minggu, kurang lebih sekitar 2 bulan ini, kami satu keluarga ini sedang difokuskan oleh Tuhan untuk pelayanan di pemuritan, yaitu MCM. Nah, kalau Ibu-ibu pengen tahu nih MCM apa, seperti apa, Ibu-ibu bisa lihat ada YouTube-nya, ada Facebook-nya, ada IG-nya. MCM itu adalah Matetes Christo Ministry, ya, pelayanan murid Kristus, karena panggilan kami memang pemuritan, yaitu bahwa kehidupan kami bukan berbicara tentang diri kami, bukan bercerita tentang diri kami, tetapi bercerita tentang ceritanya tentang diri Tuhan. Dan moto inilah yang mengarahkan kami. Nah, Ibu-ibu, kembali kepada fokus dari tema kita hari ini, ya. Tema kita sangat menarik sekali yang berbicara tentang bagaimana kita hidup di antara 2 kota, ya. Dan saya pertama-tama akan mengundang terlebih dahulu suami saya untuk menyampaikan dasar daripada perenungan kita sore hari ini, dan saya berharap ya, suami saya bisa mengarahkan kita, karena bagaimanapun Ibu saya sadar, saya cuma penolong, saya cuma pendorong, dan saya berharap suami saya yang mengarahkan apa sih yang terjadi selama pandemik ini sesuai dengan request daripada Tuhan melalui Ibu Ning. Ya, silakan Pak Gideon. Ibu-ibu, seperti tadi temanya adalah between two city, ya, antara 2 kota. Kita buka dalam Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai 7 yang sudah ada di layar, ya. Di situ firman Tuhan berbunyi, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berubah untuk kota itu kepada Tuhan. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab
kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bahwa bangsa ini ada di dalam satu situasi yang di pembuangan. Mereka artinya dijajah, mereka punya kebebasannya dalam tanda petik hilang, ya, semua serba terbatas. Nah, di tengah situasi ini juga kita melihat ada dua nama yang disebutkan, yaitu Yerusalem dan Babel. Yerusalem merupakan simbol kota Allah, ya, tambang di mana Allah hadir, tambang orang Israel, mereka berkumpul datang ke Yerusalem untuk memuji menyembah Tuhan. Kemudian ada Babel yang merupakan simbol kota dunia. Nah, kita mau melihat bersama-sama apa sih perbedaan dari kedua kota ini. Perbedaan antara kota dunia dan kota Allah. Dalam kota dunia maka kita akan melihat, jadi pusatnya adalah sekarang aku. Tidak adanya lagi kebenaran yang absolut. Ya, artinya tidak boleh berubah. Sekalipun kita ada di kota atau di pembuangan kota Babel, ya, tetap kita harus berfungsi dan memberikan perubahan. Karakteristik kota Allah itu tetap harus ada dalam diri kita dan kita munculkan di mana kita berada. Sehingga terjadi satu perubahan di tempat di mana kita berada. Sederhananya, siklus kehidupan dan keseharian di kota Tuhan tetap berjalan seperti biasa. Tidak dipengaruhi karena kita berada di kota pembuangan. Selama pandemik ini, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami, secara khusus saya sendiri mengalaminya. Setelah suntik vaksin pertama, 4 hari kemudian saya ngedrop, ya, itu 2 minggu. Sampai 1 hari dibawa ke rumah sakit, kami harus memutuskan untuk keluar dari tempat pelayanan kami. Ini satu hal yang menjadikan berat. Anak-anak bilang, udah Papa kembali aja dulu Pak. Kan Papa dulu kan konsultan, pasti saat ini banyak dibutuhkan. Ya. Sudah di situ aja. Toh kalau jadi di situ kan uangnya bisa lebih besar. Bagi saya ini satu, apakah benar Tuhan? Saya harus kembali kepada kehidupan saya yang lama. Dan sekarang apakah saya harus kembali? Ya, sampai kepikir, kalau memang benar, ya udahlah, saya tinggalin, saya udah nggak mau pelayanan lagi. Tetapi Tuhan ingatkan. Dan akhirnya saya bersama istri dengan keluarga diputuskan kita bersama sama Tuhan, kita melakukan. Itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Saya kembalikan kepada istri saya kembali. Baik, terima kasih buat Pak Gideon, gitu ya. Ibu, tadi saya minta maaf tutup kamera karena kami sangat berdekatan dan wifi-nya itu sekarang lagi dalam posisi yang tidak bagus ya, daripada tersendat-sendat. Jadi saya mengalah untuk tutup kamera. Nah, Ibu-ibu, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Gideon secara khusus tentang Yeremia ini, karena kita melihat bahwa pemisahan dua kota antara kota Allah dengan kota dunia bukan berarti diri kita itu menjadi dikotomi gitu ya, dipisahkan. Jadi kalau kita pas ada di kota Tuhan dalam arti suasana baik, situasi keluarga baik, hubungan kita dengan sesama, dengan Tuhan semuanya baik, ya sudah gitu loh, semuanya baik. Tapi pada waktu kita dipindahkan ke kota dunia yang identik dengan penderitaan, maka kita menjadi satu pribadi yang berbeda. Nah, nggak ada Ibu-ibu ya. Karena firman Tuhan mengatakan apakah kita ada di kota Tuhan ataupun di kota dunia, posisi kita sebagai anak Allah, sebagai umat Israel rohani tidak boleh kehilangan identitasnya. Dan yang paling penting, fungsi kita sebagai seorang perempuan yang sudah memahami, mengenal rancangan awal master plan Allah bahwa kita adalah penolong bukan perongrong, itu harus tetap hidup dan dibangun, dan kita tetap harus berfungsi untuk memberi daya bakar gitu loh ya untuk suami kita, untuk anak-anak kita di tengah-tengah kemustahilan di pandemik ini. Nah, sekarang pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana nih sebagai seorang perempuan supaya kita tidak kehilangan identitas kita dan fungsi kita ketika Tuhan izinkan kita ada di tengah-tengah badai COVID. Nah, ini yang paling penting ya. Nah, Ibu-ibu, hal pertama yang perlu kita sama-sama gumuli adalah kita harus belajar untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Apa maksudnya berdamai dengan diri kita sendiri? Berdamai yang dimaksud di sini adalah kita harus belajar berdamai dengan semua peristiwa
yang Tuhan izinkan terjadi di dalam perjalanan kita sebagai satu keluarga ataupun satu komunitas di gereja ataupun di pelayanan. Kenapa? Karena Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera loh. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Maksudnya apa nih maksudnya? Maksudnya begini Ibu-Ibu, maksudnya pada waktu Tuhan mengizinkan kita ada di kota dunia nih, yang identik dengan air mata, penderitaan, ada begitu banyak pertanyaan yang kita nggak bisa menemukan jawabannya. Ibu-Ibu, Tuhan mau kita tidak salah fokus. Ya, mari kita kejar, kita upayakan satu fokus yang benar, mengerti dan memahami apa sih maksud Tuhan. Apa maksud Tuhan? Sampai akhirnya peristiwa itu diizinkan dan Tuhan kira-kira kita mau belajar apa nih? Ibu perhatikan, yang paling penting adalah nilainya apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Ibu tadi suami saya cerita bagaimana dia sempat kolaps, ya kolaps dalam arti secara kesehatan. Ya dia kolaps dalam arti setelah divaksin 4 hari kemudian dia tumbang gitu kan. Dia memang punya autoimun di levernya dan awalnya kami pikir waduh ini kayaknya kena autoimunnya nih gitu loh. Ya kami pikir awalnya begitu. Nah, tidak bisa makan, demam, sakit kepala dan yang paling mengerikan adalah dia mengalami dehidrasi yang cukup hebat. Nah, sampai di satu titik saya tanya sama dia mau nggak ke rumah sakit, dia mengatakan nggak usah. Ayolah cobalah ke rumah sakit diinfus, nggak usah. Dan setiap malam ibu-ibu dalam beberapa hari setelah divaksin itu, setiap malam itu saya tuh memperhatikan itu cuma ini nih bagian dadanya nih gitu ya. Masih bergerak enggak ini dadanya gitu ya. Saya pikir kalau ini dadanya sudah tidak bergerak karena dia sudah nggak bisa bicara gitu. Wajah seorang pria yang dalam tanda kutip kelihatannya harus dikasihani. Berbeda dengan istrinya gitu kan ya. Tapi ibu-ibu pada waktu dia sakit itu seperti buluh yang terkulai, lepas sekali. Dan saya sebagai istri tidak bisa apa-apa. Yang saya amati cuma satu setiap malam, masih bergerak nggak dadanya. Kalau ada gerakan berarti masih ada kehidupan. Sampai di satu titik dia menyerah, ibu-ibu. Dia menyerah dan kemudian dalam proses dia menyerah itulah saya belajar dari dia mengenal apa maksud Tuhan. Ibu-ibu, pada waktu dia sudah melewati proses itu, satu hari ada kesempatan dia menceritakan pergumulannya ketika sakit penyakitnya itu. Ibu-ibu, dia mengatakan begini, pada waktu saya sakit, pada waktu Tuhan izinkan saya tidak bisa apa-apa, tidak berdaya, tidak bisa berpikir gitu ya. Dan saya coba menunggu kapan Tuhan panggil saya. Yang dia ingat cuma satu, kapan dia panggil saya. Dia mengatakan, saya tidak khawatir, saya tidak takut meninggalkan istri dan anak-anak saya. Karena saya melihat selama ini Tuhan itu menyertai istri dan anak-anak saya. Hari itu saya coba tahu bahwa kalau Tuhan mau panggil saya, ini adalah waktu yang terbaik. Ibu-ibu, kadang-kadang kita itu tidak bisa melihat nilai itu. Karena apa? Karena fokus kita itu kepada peristiwanya. Bukan kepada rancangan Tuhannya. Bukan kepada rencana Tuhannya. Yang membuat diri kita itu akhirnya apa? Akhirnya hidup untuk diri kita sendiri lagi gitu loh. Tanpa kita sadari. Seolah-olah kita itu sedang berjalan dengan Tuhan, seolah-olah kita berbicara kepada orang lain, kuatkan hatimu. Masa sih Tuhan tidak pelihara kamu? Aku aja dipelihara, masa sih kamu nggak dipelihara? COVID mah pasti sudah ditaklukkan Tuhan. Ibu-ibu enak ngomongnya begitu ya. Tapi kalau kita yang sudah mengalami sendiri, ibu-ibu fokus kita itu kalau kita nggak sadar itu bisa beralih loh. Bukan kepada Tuhan lagi, bukan mengerti maksud Tuhan, bukan mencari maksud Tuhan apa, tapi lebih kepada diri sendiri. Saya setuju dengan perkataan bahwa di dalam sebuah pergumulan atau penderitaan gitu ya, seberat apapun itu ada berkat yang disamarkan. Ya. Ibu-ibu menarik sekali di dalam penderitaan seberat apapun, di dalam pergumulan seberat apapun selalu ada berkat yang disamarkan. Nah, ada berkat yang disamarkan maksudnya adalah apa?
Maksudnya, Ibu-ibu, Tuhan ingin kita melihat lagi sebuah pembelajaran yang sangat berarti. Saya melihat bahwa ketika Tuhan izinkan gitu ya, apapun cara Tuhan berbicara lewat air mata atau penderitaan, Tuhan itu selalu ingatkan ada suatu mutiara dalam diri kita yang gak boleh kita abaikan. Ibu mutiara ini mungkin nggak pernah mengerti gitu loh. Kenapa sih Tuhan gitu ya? Engkau sudah menaruh aku di tempat laut yang dalam, dingin gitu kan? Dan aku sepertinya kadang merasa hidup seorang diri gitu kan. Dan aku kok izinkan begitu banyak sampah masuk ke dalam diriku tanpa aku bisa mensortirnya dan kadang tidak berdaya memilahnya. Dan sekarang yang lebih mengerikan, Tuhan kok izinkan ada satu butiran pasir, demi butiran pasir yang kau tinggalkan. Dan aku nggak kuasa untuk mencabutnya. Ibu-ibu, seberapa sering kita mengalami situasi seperti itu yang kita sendiri nggak ngerti, Tuhan kenapa ya gitu loh, Tuhan kenapa harus ada pandemi, kenapa kok sampai kami kehilangan pekerjaan, kenapa saya harus kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan semuanya. Ingat ibu-ibu, kita punya mutiara, ya kita nggak bisa memilah, kita nggak bisa memilih, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita merespon. Ya, mutiara dalam diri kita itu Tuhan izinkan ditemukan oleh orang lain dan orang itu menikmati. Mungkin orang itu mengatakan, saya nggak ngerti ya kenapa ya. Kok yang namanya Mingyen itu bisa seperti ini? Saya tahu hidupnya susah gitu ya. Tuhan izinkan dia untuk tetap ada di belakang suami. Terus menjaga supaya kakinya tidak melangkah di depan suami. Tetap bertahan di sampingnya. Ibu-ibu, saya percaya di dalam ruangan ini banyak perempuan yang punya pengaruh yang sangat kuat gitu loh ya. Saya percaya dalam ruangan ini banyak para pemimpin yang cukup kuat. Dan kita punya satu beban yang sama untuk menahan diri. Tidak berdiri di depan suami, tapi menjaga langkah kita tetap hormat di belakang suami, tapi kita mempengaruhi dia supaya dia tetap berjalan ke depan untuk meraih visinya Tuhan. Dan ini nggak mudah, ibu-ibu. Tapi hari ini mari kita melihat berdamai dengan masa lalu kita, berdamai dengan kesalahan kita, berdamai supaya kita punya mata rohani, mata batin yang bisa melihat meskipun kita nggak ngerti, gitu kan? Tapi ibu-ibu, pada waktu kita mengatakan, Tuhan, oke deh, meskipun aku nggak ngerti, tapi aku mau belajar untuk berpegang dengan setiap bagian firman yang Engkau bukakan, satu persatu, yang aku aminkan, dan aku mencoba untuk mentaatinya, dan aku percaya Tuhan. Meskipun aku menderita, tetapi pasti akan terlewati juga. Nah, ibu-ibu, pada waktu suami saya memutuskan untuk keluar dari tempat pelayanan, jujur gitu ya, siapa sih perempuan yang nggak gentar? Kami melayani kurang lebih 17 tahun di gereja itu, hidup kami penuh dengan kenyamanan. Kami nggak pernah kekurangan uang, ibu, karena kami melayani di gereja GKI Presbyterian itu seperti pegawai swasta gitu loh ya. Dapat gaji ke-13, ke-14, dapat liburan kurang lebih 1 bulan, dan mau beli, bayangkan dengan rekod 17 tahun itu, ibu-ibu mau apa? Mau beli baju, langsung beli, nggak usah pikir lagi. Mau makan enak, nggak usah pikir lagi, makan enak gitu ya. Kadang nggak usah beli pun, jemaat itu, kasih makanan enak. Ibu apa sih yang kurang gitu. Jadi pada waktu suami saya memutuskan untuk keluar dari satu gereja yang awal pertama, dan kemudian pindah ke gereja yang kecil aja, saya sudah deg-degan gitu kan. Nah sekarang keluar lagi dari semua pelayanan gereja yang selama ini mensupport kebutuhan kami, yang membuat diri kami itu nyaman hanya fokus kepada firman. Dan ibu-ibu, siapa yang nggak gentar? Saya juga gentar kok. Ya, gentar dalam arti apa? Dari sisi keuangan. Perempuan ini penyakit perempuan, ibu-ibu. Ya kita harus jujur, kita nggak bisa seperti para pria, ya udahlah nanti Tuhan pelihara. Nggak bisa. Itu dapur, itu meja makan gitu kan. Itu harus keisi itu gitu loh. Nah, ibu-ibu, saya benar-benar diuji sama Tuhan. Ya, saya terus bertanya, tabungan kita ada berapa sih, Pak? Tabungan kita berapa sih? Ibu, maaf loh ya, saya bukan tipikal perempuan yang bisa simpan uang. Jadi kalau selama ini di woman itu diajarin gitu ya, kita perempuan harus pinter nyimpan uang gitu ya. Kok saya nggak bisa, ibu-ibu, tapi saya bersyukur punya suami yang dewasa gitu ya. Jadi dia yang simpan uang, dia yang kelola uang, dan puji Tuhannya gitu ya, dia yang tahu berapa banyak uangnya. Kalau saya meninggal, suami saya seneng gitu ya, tapi kalau dia meninggal saya susah. Susahnya kenapa? Saya nggak tahu berapa uangnya gitu kan. Tapi kalau saya yang meninggal, dia senang aja karena dia tahu kok disimpan di mana, di depositoin di mana, dia tahu. Nah saya tanya, uang kita ada berapa sih? Cukup nggak untuk 1 tahun? Minimal untuk makan aja.
Ya, kamu yang paling tahu kita bayar listrik berapa, wifi berapa, kita juga hidup sederhana. Sekarang sekolah anak juga harus bayar sendiri. Saya mau tanya, kira-kira cukup berapa bulan nih kita bertahan? Karena saya nggak kebayang ibu mau kerja apa. Saya nggak pernah kerja kan. Semuanya kerja juga untuk sosial gitu kan. Dan ibu-ibu Tuhan itu begitu ajaib. Begitu ajaib. Suami saya mengatakan, udah percaya aja deh, percaya aja. 1 tahun cukup. Ibu 1 tahun. Ini sudah, aduh saya itu 1 tahun itu cepet banget gitu ya. Aduh gimana. Tapi Tuhan itu begitu ajaib. Ibu-ibu, selama pandemi ini Tuhan izinkan suami saya itu keidean membuat susu kedelai. Ya, suskepen. Suskepen itu adalah susu kedelai pendeta. Ibu-ibu, susu kedelai ini, ibu-ibu aneh sekali gitu ya. Pada waktu kami masih pelayanan di gereja yang kecil ini ya kami mengisi pandemik, kami bikinlah hanya untuk iseng saja. Tapi anehnya, pada waktu suami saya memutuskan untuk yuk kita berjalan dengan iman, ini pemesanan susu kedelai itu gak cukup 1 hari 1 kali bikin, tetapi mulai 2 hari bikin. Artinya apa? Permintaan itu sangat banyak dan kami sendiri tidak bisa menanganinya. Aneh ya ibu-ibu ya. Dan ibu-ibu, saya pada waktu saya lelah pun Tuhan cuma bilang begini loh, sudah nggak usah ngomel, tetap bersuka cita, ya, tetap percaya. Dan pada waktu saya tanya, Tuhan ini gimana masih ada sisa nih, masih ada sisa. Tuhan bilang apa? Nggak usah takut, setiap sisanya pun aku sudah siapkan orang yang terakhir yang tidak pernah kamu pikirkan yang akan menjadikan susu kedelai itu dalam bentuk rupiah untuk diri kamu. Sekali Tuhan itu. Dan yang kedua, ibu-ibu, saya juga belajar untuk melihat di dalam pandemik ini, ketika kami memutuskan untuk tidak bersandar kepada organisasi, tetapi kepada Tuhan, Tuhan tuh bisa kirim orang-orang itu yang tiba-tiba aja gitu, yang lama atau mungkin baru kenalan atau sudah lama tidak pernah berhubungan, tiba-tiba kontak kami dan menawarkan gitu loh ya. Bu Miyin mau nggak? Sini ada barang ini nih. Ya, cobain gitu ya. Dan sampai di satu titik ibu saya harus memilih gitu, harus memilah. Kenapa? Karena kapasitas saya tidak memungkinkan untuk mengerjakan semuanya. Dan yang paling penting adalah fokus saya, Tuhan selalu ingatkan, fokus kamu adalah firman, tidak ada yang lain. Kamu tetap hamba Tuhan, bukan pengusaha. Ya. Dan ibu-ibu, inilah yang menjadi fokus kami, meskipun lelah sekalipun. Sekarang udah mulai mengerti ya kenapa saya mencoba menghindari tawaran undangan sebagai pemateri itu ini nih, gitu loh ya. Ya, karena waktu saya itu berharga banget, karena itu adalah rupiah, gitu ya. Tapi Tuhan bilang jangan sampai salah fokus. Ibu-ibu berdamai dengan diri sendiri itu penting banget, ya. Temukan nilainya, temukan tujuannya, dan apa yang dikatakan oleh suami saya itu sangat berarti sekali buat saya. Dan saya boleh melihat sebuah gambaran besar, pergumulan atau penderitaan adalah sebuah berkat yang disamarkan sebenarnya. Artinya ada berkat yang tersembunyi yang sedang Tuhan itu sedang siapkan buat diri kita. Ya. Kemudian yang kedua, ibu-ibu berdamai dengan Tuhan. Nah, berdamai dengan Tuhan itu maksudnya adalah apa? Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 12-14 berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Berdamai dengan Tuhan, maksudnya adalah ibu-ibu Tuhan mau setiap diri kita tetap membangun komunikasi dengan Dia. Apapun yang terjadi. Ya, ibu-ibu bohong kalau kita mengatakan bahwa saya masih kok berkomunikasi berhubungan dengan Tuhan, tetapi kita tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, kalau kita mengatakan saya masih punya relasi loh dengan Tuhan, meskipun sekarang saya tidak bisa ibadah onsite, tapi setidaknya saya masih beribadah online. Tidak ada yang salah sih, ibu-ibu ya, tapi yang salahnya di mana? Pada waktu kita beribadah secara online, apakah benar sikap kita menunjukkan satu sikap yang sedang berkomunikasi dengan Dia? Ya, ibu-ibu jujur,
Kita yang online ini godaan loh, ya. Bu, maaf ya, kamera dimatikan karena jaringannya sedang turun. Sebenarnya kita tuh males ganti baju ke meja, gitu kan ya. Nah ya, dan kemudian kalau pas kalau ibadah, mana aja sih kamu? Iya saya ibadah kok. Tapi sorry ya saya ibadah sambil nyuci baju ya, kagok ini soalnya, gitu. Ibu-ibu, komunikasi yang dimaksudkan oleh Tuhan bukan hanya sekedar kita berbicara loh, tetapi mari tunjukkan gestur tubuh kita, bahasa tubuh kita gitu ya. Bahwa kita itu memang sedang ada niat untuk menjalin satu komunikasi dengan dia. Karena kalau kita mengaku kita punya relasi tapi kita tidak memiliki satu kerinduan untuk berbicara kepada dia, menunjukkan satu sikap yang rindu sama dia. Ibu-ibu, kalau kita sama suami kita aja kalau ngomong serius aja bilang gini, "Pak, lihat mata saya," gitu kan. Ya, kalau kita mau ngomong sesuatu yang serius kan untuk anak laki-laki kan kita sini duduk ya, Mama mau bicara sama kamu. Lihat mata Mama. Ibu-ibu kalau anak laki saya sudah masuk area itu dia takut. Kenapa? Pasti ada sesuatu yang serius nih yang tidak dibicarakan oleh mamahnya. Nah, ibu-ibu ada waktu kita mengalami satu kota dunia yang penuh dengan penderitaan dan kita ingin mengatakan saya masih berhubungan dengan Tuhan, tapi saya nggak ngerti apa maksud Tuhan. Tuhan nggak pernah bicara sama saya. Jangan-jangan ibu-ibu kita tuh tidak sedang berkomunikasi loh dengan dia. Kita tidak menunjukkan keseriusan. Kita ini sedang halu, tahu ya ibu-ibu ya halu. Kita itu perempuan halu, emak-emak halu gitulah, halusinasi gitu ya, merasa diri berhubungan, merasa diri masih connect dengan Tuhan. Tapi kita ternyata masih di taraf hanya halusinasi. Tuhan tidak pernah melihat kita. Di mana tuh aku berada seharusnya kamu berada. Ya, di mana Tuhan itu ada di mana, Bu? Apakah hanya di kota Tuhan? Enggak. Di kota dunia ketika orang Israel dibuang ke Babel pun Tuhan ada kok gitu loh. Jadi sekarang coba tanya pada diri sendiri, jangan-jangan aku tuh halu loh ya, karena nggak mengerti maksud Tuhan. Ibu-ibu berdamai dengan Tuhan. Artinya satu respon, Tuhan rindu supaya kita itu tetap mempercayai dia, mempercayakan diri kita kepada dia, mempercayai dia bahwa dia akan bekerja dalam hidup kita, dan belajar gitu loh. Untuk setiap hal kecil sekalipun, kita mengenal dia, memahami dia, dan menunjukkan satu respon bahwa kita benar-benar tahu siapa dia dan kenal dia, dan kita sangat menghormati dan menghargai dia dan mempercayai dia. Berdamai dengan Tuhan, artinya tetap membangun komunikasi dengan dia. Nah, pertanyaan yang perlu kita renungkan hari ini, seberapa banyak waktu yang kita miliki, ibu-ibu? Ya, ketika kita berkomunikasi atau berdoa, sebenarnya Tuhan itu memberi kesempatan. Kita itu membuka sebuah kesempatan yang lebar untuk apa? Tuhan mendampingi, memulihkan, dan bukan hanya itu. Tuhan mengajar kita untuk mempercayai dia, masa depan kita, dan Tuhan ingin supaya kita bisa membuktikan bahwa apa yang dia bicarakan, yang pernah dia janjikan, itu bukanlah satu omongan kosong. Berdamai dengan dia, artinya ada janji berkat, Ibu, ada janji pemulihan, ada janji kemenangan, ada kuasa kebangkitannya. Itu sudah memateraikan. Kalau dia sudah menang atas kuasa maut aja dia kalahkan. Masa sih ibu-ibu gitu loh ya pertanyaannya. Ya, relasi kita yang sedang kita kejar dengan Tuhan itu, masa sih Tuhan nggak bela? Jangan terkunci dengan masa lalu, berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan Tuhan. Nah, pertanyaan terakhir ibu-ibu, di manakah kota tempat kita berpijak hari ini? Kota Tuhan atau kota dunia? Ingat, karakteristiknya boleh berbeda. Tetapi identitas dan panggilan kita, andai hari ini Tuhan izinkan kita tinggal di kota dunia, yaitu satu lambang penderitaan, ibu-ibu, karakter Kristus di dalam diri kita gak boleh berubah. Harus makin bertambah, iya. Berubah, makin hilang tidak boleh. Dan kita harus menjadi perempuan yang peka. Ya, dan caranya tetap kembali tadi. Berdamai saja dengan situasi yang ada, diri sendiri, dan berdamai dengan Tuhan tentu ya. Mari kita tundukkan kepala kita, sekali lagi berdoa. Saya mengundang Ibu Ning untuk memimpin dalam doa.
Silakan Ibu Ning memimpin dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur sore hari ini Kau mengingatkan kami kembali. Bagaimana Tuhan Engkau terus memberikan sebuah pengutusan bagi kami itu tetap ada di dalam dunia di mana kami berpijak. Yang adalah penuh dengan penderitaan, bahkan masa-masa yang saat ini tidak mengenakan. Bahkan Engkau membawa kami dalam perjalanan-perjalanan yang terjal. Tetapi sore hari ini Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan. Untuk kami tetap tidak kehilangan identitas sebagai seorang anak Allah. Untuk tetap berfungsi sebagai perempuan-perempuannya Allah. Proses demi proses yang kami alami seperti mutiara selapis demi selapis. Biarlah itu Tuhan membuat kami memiliki insight out of living. Hidup yang diubahkan oleh karena kecantikan batiniah yang terus Tuhan proses dalam hidup kami. Karakter kami yang terus menyerupai dengan karakter Kristus. Kami mau Tuhan, di dalam penempatan yang sekarang ini Tuhan. Engkau terus menolong kami untuk kami belajar berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan semua peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Berdamai dengan siapapun yang bersentuhan dengan kami. Berdamai dengan setiap trauma-trauma yang kami hadapi, karena semua itu Tuhan izinkan untuk membentuk kami bertumbuh. Ajar kami untuk kami juga berdamai dengan Tuhan. Ajar kami untuk tetap terus berkomunikasi dengan Tuhan. Di tengah berbagai situasi yang kami hadapi. Kami tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tetapi kiranya kami memiliki cara pandang Tuhan untuk melihat segala sesuatu. Makasih kami bersyukur untuk Bu Mingyan dan Pak Gideon yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kami sore hari ini. Terima kasih Bapak. Tuhan terus berkati pelayanannya beliau berdua ke depan. Tuhan mengarahkan persis seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sesuai dengan destiny Tuhan, sesuai dengan misi Tuhan yang Tuhan taruh di tengah-tengah keluarga mereka. Untuk dipakai menjadi alat bagi perluasan kerajaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati. Mari kita katakan, amin. Yes. Terima kasih Bu Mingyan. Luar biasa ya. Akhirnya kesampaian juga todongan saya. Tapi jangan lupa ini bukan yang terakhir loh ya. Masih ada todongan-todongan berikutnya ya. Bu Esther ya. Nih Bu Esther Partani. Ini apa suara Del? Oke Ibu-Ibu. Saya kira tidak afdol kalau kita tidak bertanya jawab. Dan mungkin Ibu akan mengorek ya. Pengalaman-pengalaman yang lebih detail dari apa yang Bu Mingyan alami. Tetapi sebelumnya kita foto dulu, karena mungkin ada beberapa ibu yang mau komisi wanita, yang ada ibadah ya. Kita foto dulu supaya ya bersama dengan kita tadi di puncak peserta saya catat tadi 125 orang yang bersama-sama sore hari ini. Nah sekarang